Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda, NPM 091080419004, kelas B semester 6 Prodi Ilmu Administrasi Publik, mata kuliah Teori Administrasi, dosen Aji Irwan SIP MAP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidinren Rapang. Saya akan menjelaskan tentang teori. Apa itu teori? Teori adalah pendapat cara dan aturan melakukan sesuatu. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Fungsi dan tujuan teori. Fungsi teori adalah sebagai suatu intisar fakta dan hukum yang jelas dan ilmiah. Sedangkan tujuan teori adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai sesuatu. Perbedaan teori dan konsep. Teori adalah penjelasan ilmiah terhadap sesuatu yang telah teruji dan dapat diterima kebenarannya. Sedangkan konsep adalah ide atau gagasan yang terhadap sesuatu yang belum bisa diterima kebenarannya. Pengertian teori administrasi. Teori administrasi adalah menjelaskan upaya-upaya yang mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan oleh pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Tujuan utama administrasi publik atau administrasi negara. Tujuan utama administrasi publik atau administrasi negara adalah agar bisa mencapai tujuan negara sesuai keinginan publik. Pengertian teori administrasi negara dan administrasi negara. Teori administrasi negara adalah merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada pada negara. Adapun 3 elemen administrasi negara. Yang pertama, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif. Adapun administrasi negara adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatur supaya tujuan negara bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Pengertian administrasi. Administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang efektif, efisien, dan rasional. Teori-teori administrasi. 1. Teori deskriptif. Teori deskriptif adalah teori yang mempunyai sifat memberi penjelasan dengan abstrak realitas administrasi negara. Contohnya yaitu teori yang menjelaskan tentang ketidakmampuan administrasi. 2. Teori normatif. Teori normatif adalah teori yang bertujuan untuk menjelaskan situasi dengan masa mendatang. Idealnya adalah teori dari suatu kondisi. Contohnya, teori tentang kepemimpinan ideal tentang masa depan. 3. Teori asumtif. Teori asumtif adalah teori yang menekankan pada prakondisi, anggapan terhadap adanya suatu realitas sosial di balik teori atau sesuatu proposisi. Contohnya, teori X dan teori Y dari Mergen yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kemampuan baik itu Y dan kurang baik itu X. 4. Teori instrumental. Teori instrumental adalah teori yang fokus pada bagaimana dan kapan lebih pada penerapan atau aplikasi dari teori tersebut. Contohnya yaitu teori tentang kebijakan, bagaimana kebijakan dijalankan, dan kapan waktunya kebijakan tersebut dilaksanakan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.